Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Ilham Magha dari Prodi Teknik Industri Angkatan tahun 2017 kelas A dari Fakultas Teknik Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya yang berjudul Pengelolaan Permintaan dan Perencanaan Produksi. Pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Permintaan terhadap barang atau jasa adalah awal dari semua kegiatan supply chain. Pada hampir semua situasi real, besar dan waktu permintaan terhadap barang atau jasa tidak mudah diketahui sebelum terjadi. Di sisi lain, banyak aktivitas yang sudah harus dikerjakan sebelum permintaan teridentifikasi, sehingga tidak ada perusahaan yang bisa menghindar dari kegiatan peramalan tersebut. Pada banyak kasus, pola permintaan sulit dipenuhi secara efektif oleh supply chain. Secara proaktif mengelola permintaan tersebut. Ya, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang ada di dalam pengelolaan permintaan dan perencanaan produksi. Yang pertama yaitu permintaan. Permintaan adalah total barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga dan pada waktu tertentu. Yang kedua, perencanaan dan pengendalian sistem manufaktur memerlukan perkiraan akurat dari jumlah produk atau jasa yang ditangani dalam sistem supply chain. Dan yang terakhir, perkiraan tersebut diwujudkan dalam suatu peramalan atau biasa disebut dengan forecasting. Selanjutnya ada definisi serta karakteristik dari peramalan permintaan. Definisi dari peramalan permintaan sendiri adalah kegiatan untuk mengestimasi, memprediksi, memproyeksi, dan memperkirakan besarnya permintaan terhadap barang atau jasa tertentu pada suatu periode dan wilayah pemasaran tertentu berdasarkan pada data historis yang ada. Sedangkan untuk karakteristiknya sendiri, yang pertama, hasil dari peramalan tidak selalu tepat, sehingga peramalan tersebut harus disertai dengan estimasi kesalahan. Yang kedua, peramalan untuk jangka panjang biasanya kurang tepat dibandingkan dengan peramalan untuk jangka pendek. Dan yang terakhir, semakin panjang rantai pasok atau supply chain, makin besar pula distorsi informasi yang diterima. Selanjutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi tentang peramalan. Ada 9 faktor. Yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi. 2. Reaksi dan tindakan pesaing bisnis. 3. Tindakan atau peraturan pemerintah. 4. Kecenderungan pasar. 5. Siklus hidup dari produk. 6. Gaya dan mode. 7. Perubahan permintaan. 8. Selera konsumen. Serta yang terakhir adalah inovasi teknologi. Nah, itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi tentang segi peramalan sendiri. Pada metode peramalan dibagi menjadi 2, yaitu metode kualitatif serta metode kuantitatif. Metode kualitatif atau subjektif adalah metode yang berhubungan dengan data-data kualitatif. Contohnya, selera konsumen terhadap suatu produk maupun survei tentang loyalitas konsumen. Untuk metode kuantitatif adalah metode yang menggunakan prosedur peramalan yang mengikuti aturan-aturan matematis serta statistik dalam menunjukkan korelasi atau hubungan antara permintaan dengan satu atau lebih variabel yang mempengaruhinya. Nah, di sini ada beberapa istilah tentang akurasi peramalan. Yang pertama adalah MAE atau Mean Absolute Error atau rata-rata kesalahan absolut. Yang kedua adalah MSE, Mean Square Error atau biasa disebut dengan rata-rata kuadrat kesalahan. Yang ketiga adalah MAD, Mean Absolute Deviation, yaitu rata-rata deviasi mutlak. Yang keempat adalah MFE, Mean Forecast Error, yaitu rata-rata kesalahan peramalan. Dan yang terakhir adalah MAPE, Mean Percentage Error,
adalah rata-rata persentase kesalahan absolut. Ada beberapa strategi untuk sistem permintaan dalam kondisi yang berfluktuasi. Yang pertama adalah strategi kapasitas. Nah, di strategi kapasitas ini, perusahaan mengubah-ubah kapasitas melalui penambahan atau pengurangan jumlah operator atau pegawai, penggunaan jam lembur maupun penerapan sistem subkontrak sebagai produksi ke pihak lain. Dan yang kedua adalah strategi inventory. Di sini, perusahaan beroperasi dengan kapasitas tetap, menimbun persediaan pada saat permintaan rendah, dan menggunakan persediaan tersebut pada saat permintaan tinggi. Dan yang terakhir adalah strategi pemenuhan sebagian. Perusahaan hanya dapat memenuhi sebagian dari permintaan dari customer, dengan sisa permintaan akan diproses secara bertahap. Dengan strategi ini, perusahaan tidak akan kehilangan kontrak dari customer. Dalam sistem pengelolaan permintaan terdapat beberapa instrumen atau pegangan. Yang pertama adalah promosi, yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan selama periode tertentu. Yang kedua adalah pricing, yang bertujuan untuk meningkatkan volume penjualan dengan merubah pola penjualan. Misalnya, pada penerapan diskriminasi harga. Yang ketiga adalah instrumen self-management, yaitu cara menempatkan suatu barang yang umumnya dilakukan oleh supermarket. Dan yang terakhir adalah instrumen deal structure, meliputi persetujuan jual beli antara perusahaan dengan pelanggan. Di dalam sistem perencanaan produksi terdapat istilah perencanaan agregat. Nah, di sini perencanaan agregat adalah penghubung antara perencanaan harian atau penjadwalan dengan perencanaan jangka panjang. Biasanya, Departemen Perencanaan dan Pengendalian Produksi untuk membuat sebuah jadwal produksi, atau biasa disebut dengan Departemen PPIC. Nah, perencanaan agregat berarti penjadwalan yang dilakukan secara keseluruhan dari semua produk atau jasa dengan menggunakan sumber daya terbatas yang sama. Untuk tujuan dari perencanaan agregat, yang pertama, yaitu sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi. Dan yang kedua, sebagai masukan perencanaan sumber daya. Dan yang ketiga adalah stabilisasi produksi dan tenaga kerja terhadap fluktuasi dari sebuah permintaan. Dan yang terakhir yang bisa saya sampaikan adalah fungsi tentang perencanaan agregat. Yang pertama adalah fungsi sebagai alat komunikasi antara manajemen teratas atau top manajemen dan manufaktur yang ada di bawahnya. Yang kedua, yaitu sebagai pegangan untuk merancang jadwal induk dari produksi. Yang ketiga, menjamin rencana penjualan dan rencana produksi yang konsisten terhadap rencana strategis dari perusahaan. Yang keempat, sebagai alat ukur performasi proses perencanaan produksi. Selanjutnya yaitu menjamin kemampuan produksi konsisten terhadap rencana produksi. Lalu ada fungsi sebagai memonitor hasil produksi atau aktual terhadap rencana produksi dan membuat penyesuaian. Lalu ada fungsi sebagai persediaan produk jadi untuk mencapai target produksi serta rencana strategis. Dan yang terakhir, mengarahkan penyusunan dan pelaksanaan jadwal induk produksi. Nah, itu tadi sedikit ilmu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari saudara-saudara semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik industri, wani, wani, wani.